Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat kalau umat Islam tidak lagi semangat menjawab salam. Saya mau ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi kiamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita, Bapak Kepala Desa Topore. Beliau ini kepala desa yang paling sering saya ketemu selama saya bertugas di sini. Saya ke masjid, saya ketemu dengan beliau. Saya ke pengantin, saya ketemu dengan beliau. Itu artinya bahwa beliau adalah kepala desa yang sangat dekat dengan rakyatnya. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau ini senantiasa sehat walafiat beserta ibu, sehingga insyaallah kita selalu berharap beliau selalu mengayomi kita bersama. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita Pak Imam. Insyaallah saya kira kehadiran orang tua kita seperti beliau ini mungkin karena doanya lah sehingga kampung kita ini selalu jauh dari musibah dan bencana. Orang-orang ikhlas seperti beliau inilah yang kita butuhkan untuk menjadi tolak bala di tengah-tengah kampung kita. Kita doakan Pak Imam mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur sehingga selalu menjadi terdepan dalam membimbing kita dalam amalan-amalan keagamaan. Yang saya hormati rekan saya, kakanda saya, beliau Pak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Papalang, Pak Ustadz Andi Basri. Sebenarnya dua orang penyuluh kecamatan, beliau sendiri dengan Pak Sainuddin yang kebetulan hari ini lagi ke lapangan untuk dalam rangka akurasi data-data keagamaan di Kecamatan Papalang. Jadi ada beberapa orang teman penyuluh yang sedang ke lapangan saat ini, sehingga beliau tidak sempat bergabung dengan kita. Mungkin sebentar akan hadir bersama ketika dia cepat kembali. Kalau tadi beliau mengatakan saya gurunya, itu terlalu merendah beliau. Beliau sebenarnya guru saya. Jadi saya ini murid dari beliau sesungguhnya. Ya, cuma karena pertimbangannya saya baru masuk di Papalang sehingga saya diberikan kesempatan untuk ceramah. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak para kepala dusun yang sempat hadir. Ini yang luar biasa di Topore. Beberapa desa yang saya datangi mengisi majelis taklim. Baru hari ini saya ketemu juga Pak desanya sekaligus kepala dusunnya, ini yang luar biasa. Saya keliling hampir semua desa saya sudah masuki mengisi kegiatan seperti ini. Jadi kalau ibu tadi mengatakan baru kali ini ada kepala kawannya datang di majelis taklim, insyaallah Bu, kalau kita sehat bersama, ke depan ibu-ibu yang akan bosan melihat saya selalu ada di lapangan. Karena saya justru tidak tenang ketika saya tinggal terus di kantor. Justru saya memang enaknya kalau selalu turun ke lapangan seperti ini, ketemu dengan pemerintah desa, ketemu dengan ibu-ibu majelis taklim. Ya, alhamdulillah beliau Pak Penyuluh kami sudah datang. Ini juga perlu kami sampaikan di sini beberapa teman-teman penyuluh per desa yang sempat hadir. Kalau beliau ini Pak Mahyudin yang baru datang, beliau di wilayahnya di Kecamatan Papalang. Kalau di belakang yang kameramen yang jadi wartawan hari ini, beliau wilayah penyuluhannya di Sisango, walaupun dia orang di sini. Tapi karena memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memang dibagi per desa. Kemudian di yang warna coklat jilbabnya, beliau itu penyuluhnya Topore di sini. Saya yakin dan percaya dikenal. Kalau tidak dikenal,
saya kasih surat teguran nanti kalau Topore tidak kenal. Kenapa? Karena wilayah kerjanya di sini. Kalau yang sebelah sini, kalau ibu bapak belum kenal itu wajar. Kenapa? Karena beliau datang di sini bersamaan dengan saya. Dia selalu ikut sama saya. Di kantor ikut, ke rumah ikut, bahkan saya masuk kamar pun ikut. Selalu ikut. Beliau dulu penyuluhnya Tomo. Setelah saya pindah ke sini, waktu saya di Sampaga kemarin dia tetap di Tomo. Saya pindah ke sini untuk memudahkan kegiatan kami. Saya minta di atas supaya ditarik ke sini dan wilayah penyuluhannya dia di Boda-Boda. Sampai saat ini belum sempat kita adakan, tapi sementara kita akan ke sana. Ibu-ibu ketua majelis taklim beserta seluruh anggota sedesa Topore yang hari ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sudah ada beberapa majelis taklim yang saya hadapi, semuanya saya yang menunggu majelis taklim. Ya, saya tidak bilang karena di depan tak. Mungkin bisa ditanya penyuluh. Semua majelis taklim yang saya datangi rata-rata saya menunggu majelis taklimnya. Hari ini justru saya ditelepon. Sudah siap orang Pak. Saya bilang luar biasa. Baru hari ini selama di Papalang ini didahului oleh majelis taklim yang datang duluan. Ini saya kira satu kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh majelis taklim desa Topore. Ini artinya koordinasi yang baik antara ibu desa dengan pengurus-pengurus majelis taklim yang ada di lapangan, serta Pak Desa dengan para kepala dusun, para tokoh-tokoh agama, sehingga terjadi hal seperti ini. Dan ini yang luar biasa yang saya secara pribadi selaku kepala KUA memberikan apresiasi yang luar biasa kepada ibu desa yang hari itu saya datang ke rumah beliau, jalan-jalan silaturahmi bahwa insya Allah sudah ada surat edaran diperbolehkannya kita kembali mengadakan kegiatan seperti ini. Seperti yang disampaikan Pak Desa tadi, tentu tetap mengikuti protokol kesehatan, karena new normal ini banyak orang seolah-olah sudah seolah-olah normal. Beda normal dengan new normal. Makassar hari ini kembali diperketat. Bahkan beliau ini Pak penyuluh mau kembali ke Sopen tidak bisa karena harus ada rapid test. Jadi terpaksa beliau ini puasa dulu. Ya, lagi puasa sekarang beliau ini. Sekarang beliau ini bermalam di kantor. Ya, bermalam di kantor. Baik Ibu, Bapak sekalian yang saya muliakan, saat ini kita berada di pertengahan bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah itu termasuk salah satu di antara 4 bulan yang mulia. Jadi dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 perhitungan bulan. Perhitungan bulan yang dimaksud dalam ayat ini bukan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Tetapi perhitungan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perhitungan berdasarkan kalender Hijriah. Ya, berdasarkan kalender Hijriah. Kemudian ayat ini mengatakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan kata Allah, ada 4 bulan yang diistilahkan bulan haram. Bulan haram ini bukan haram dalam arti hukum. Jangan kita maknanya haram berarti haram seperti haramnya perbuatan dosa. Tetapi haram maknanya di sini adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang di dalamnya ketika kita beramal maka lebih tinggi nilainya, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ketika kita beramal di bulan-bulan yang lain. Dari 4 bulan yang dimaksud dalam ayat ini dijabarkan oleh Rasulullah bahwa di antara yang dimaksud di situ adalah bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang secara langsung oleh Allah untuk datang menerima perintah salat. Kemudian yang lainnya itu berturut-turut 3 bulan. Zulqaidah, kemudian Zulhajji yang sebentar lagi kita akan memasukinya, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Nah, sejak zaman Nabi, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika memasuki keempat bulan ini atau bulan haram ini itu mengurangi aktivitas di luar dan memperbanyak pendekatan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya ada orang tua kita dulu istilahkan, kalau bulan Muharram
Jangan ki selalu mapanja, nanti jatuh ki. Da aku minteke bulan Muharram. Ya. Sebenarnya biar bukan bulan Muharram, kalau kita mau jatuh juga. Tetapi poinnya di situ sesungguhnya bahasanya orang tua kita agar kita tidak terlalu banyak beraktivitas yang tidak penting. Perbanyaklah beraktivitas yang mendatangkan manfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya sesungguhnya yang orang tua kita mau sampaikan. Cuma bahasanya dibalik seperti itu. Ya. Kemudian biasanya kalau bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Muharram, banyak orang tidak mau beli barang-barang tertentu. Sebenarnya poinnya itu orang tua kita dulu mau bilang begini. Tidak usah beli barang-barang yang tidak bermanfaat dulu, yang terlalu penting. Kalau bisa perbanyaklah bersedekah. Itu poinnya sesungguhnya. Cuma kita ini yang di belakang ini memaknai, oh tidak boleh begini, beli begini kalau bulan ini, tidak boleh beli ini. Bahkan tidak mau menikah kalau bulan-bulan tertentu. Nah, perlu kita ingat, dalam agama kita, dalam Islam yang sempurna ini, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, ini agama kita Islam, tidak ada satupun yang luput dari kehidupan kita. Mulai kita bangun dari tempat tidur, sampai kita tidur kembali, semua ada aturan, ada etika yang diatur. Sejak kita lahir sampai kita dimasukkan ke kubur, semua ada aturannya. Nah, agama Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa memang ada hari yang mulia, tetapi tidak ada hari sial dalam agama. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis bahwa ada hari tidak baik, ada hari sial. Yang ada adalah hari baik, hari-hari dimuliakan, ada bulan baik, bulan-bulan yang dimuliakan. Termasuk bulan Zulqaidah ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan. Apa maksudnya dimuliakan? Apa maksudnya bulan haram? Kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, perbanyak aktivitas yang sifatnya bernilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita bermajelis taklim di bulan kemarin, beda pahalanya, beda dicintainya oleh Allah ketika kita bermajelis taklim bulan ini, karena ini adalah bulan yang dimuliakan. Ibu datang ke sini saja duduk, tidak mengerti apa-apa, lalu kita pulang ke rumah, itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Apalagi kalau mengerti apa yang kita sampaikan. Talabul ilmu sa'atan khairum min qiyamil lail, kata Nabi. Menuntut ilmu 1 jam, belajar ilmu 1 jam, itu lebih banyak pahalanya daripada salat sunnah 1 malam penuh. Kenapa bisa? Padahal menuntut ilmu 1 jam itu gampang. Salat sunnah 1 malam penuh susah. Mata rahasianya? Karena kalau kita salat sunnah 1 malam penuh, itu untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita meninggal dunia, itu sudah selesai, putus. Tapi kalau kita belajar di sini satu jam misalnya, ada ilmu satu yang bisa kita bawa pulang ke rumah, kita sampaikan kepada anak-anak kita sampaikan kepada saudara kita, kepada siapapun, lalu itu juga bermanfaat kepada mereka, maka pahala kita akan semakin bertambah. Meninggal kita, andai kata pun kita meninggal dunia, lalu masih ada orang yang mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan, pahalanya pun masih mengalir kepada kita. Itulah sehingga Nabi mengatakan 1 jam kita menuntut ilmu, itu lebih besar pahalanya daripada ketika kita salat 1 malam penuh. Nah, bulan Zulqaidah ini, bulan dianjurkannya kita memperbanyak amal. Begitu pula nanti ketika kita masuk Zulhijjah, kita dianjurkan memperbanyak amal. Ada beberapa amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah mengatakan, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada amal-amal yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah Allah masih lebih mencintai amalan kebaikan yang kita lakukan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Ya, ini namanya jihad di jalan Allah, itu pahalanya luar biasa. Itu amalan yang paling dikejar oleh sahabat Nabi dulu. Begitu ada perintah berjihad,
Banyak sahabat Nabi pengantin baru belum sempat tidur dengan pasangannya karena ada panggilan jihad, berangkat ke medan perang tinggalkan istrinya. Begitu sukanya sahabat dengan jihad. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih besar pahalanya, lebih dicintai oleh Allah ketika kita beramal tanggal 1 sampai tanggal 10 daripada berjihad? Nabi mengatakan, ya, Allah lebih cinta ketika kita berbuat amal, melakukan amal kebajikan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah dibandingkan dengan jihad jalan Allah. Kecuali, kata Nabi, amalan yang bisa mengalahkan itu ketika orang itu berangkat ke medan perang, membawa segala harta bendanya, lalu sama sekali tidak ada kembali karena semua dibelanjakan di jalan Allah, bahkan orangnya juga mati syahid di jalan Allah. Itu hanya itu yang mengalahkan. Lalu pertanyaannya, amalan-amalan apa yang akan kita persiapkan, yang bagus kita lakukan ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah? Ada beberapa amalan di dalamnya. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, hari raya terbesar bagi kita umat Islam itu bukan Idul Fitri. Hari raya terbesar bagi kita umat Islam itu adalah hari raya Idul Adha. Itulah hari raya akbar. Hanya saja terkadang semangat kita lebih besar ketika Idul Fitri. Kenapa semangat kita besar? Karena kita habis berpuasa 1 bulan penuh. Jadi ada semangat tersendiri menyambut bulan hari raya Idul Fitri itu tadi. Biasanya ibu-ibu kalau Idul Fitri lebih kencang persiapannya. Baju barunya, kursi barunya, semuanya serba baru. Ya. Kuenya lebih banyak kuenya kalau Idul Fitri biasanya. Ya. Bahkan begitu semangatnya dia bikin kue ketika menjelang Idul Fitri, 1 minggu sebelum akhir Ramadan tidak ada lagi ke masjid. Terpeleset oleh menteganya. Ditanya bapak-bapaknya kenapa tidak ke masjid? Ternyata dia tinggal coba kuenya ibunya. Tidak apa-apa, tidak salah ketika antusias. Tetapi yang perlu kita pahami, hari raya Idul Adha itu lebih besar, hari raya akbar. Coba kita lihat buktinya. Hari raya Idul Fitri itu hanya pada tanggal 1 Syawal. Itu hanya 1 hari, mulai maghrib di akhir Ramadan. Karena kalau Hijriah itu pergantian waktunya maghrib. Begitu dipukul beduk maghrib, sudah bergeser waktu tanggal. Beda kalau Masehi. Kalau Masehi itu tengah malam, jam 12 malam. Itu bedanya. Begitu di akhir Ramadan dipukul beduk, itu artinya sudah masuk 1 Syawal. Makanya malam itu tidak tarwih lagi. Kenapa tidak tarwih? Karena bukan lagi hari Ramadan. Tapi malam itu begitu selesai maghrib langsung takbiran. Kenapa takbiran? Karena sudah masuk 1 Syawal. Isya takbiran, tidak tarwih lagi orang. Tidak makan sahur lagi. Subuh bangun salat subuh, takbiran. Duhur selesai salat duhur, takbiran. Asar selesai asar, takbiran. Maghrib takbiran. Isya tidak ada lagi takbiran. Karena bukan lagi hari raya. Karena begitu maghrib sudah bergeser ke tanggal 2 Syawal. Idul Fitri hanya 1 hari. Besok tanggal 2 Syawal itu sudah boleh, kalau ada yang mau puasa sunat sudah boleh puasa. Kenapa? Karena bukan lagi hari raya Idul Fitri. Tetapi ketika Idul Adha, begitu masuk waktu tanggal 9 Zulhijjah, masuk waktu maghrib, beduk dipukul. Itu orang tua kita dulu, kalau hari Kamis sore itu asar, sudah dipukul beduk seperti hari Jumat. Itu mengingatkan kepada umat Islam yang ada di sekitar bahwa sebentar hari Jumat, laksanakan amalan-amalan yang dimuliakan pada hari Jumat. Itu maknanya. Begitu masuk maghrib tanggal 9 Zulhijjah, maka takbir sudah mulai dikumandangkan. Kenapa? Karena sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Sudah masuk hari Lebaran. Besok subuh, duhur, asar sampai maghrib sampai isya tetap dikumandangkan takbir. Masuk tanggal 11 Zulhijjah masih dikumandangkan takbir. Masuk tanggal 12 Zulhijjah masih dikumandangkan takbir. Masuk tanggal 13 Zulhijjah masih dikumandangkan takbir. 4 hari berturut-turut. Tanggal 10 hari Lebaran, tanggal 11, 12 sampai 13 namanya hari tasyrik. Haram hukumnya orang berpuasa. Kenapa haram hukumnya berpuasa? Karena masih bagian hari Lebaran, dan haram hukumnya orang puasa hari Lebaran.
4 hari berturut-turut masih dalam suasana lebaran. Hari raya Idul Adha itu adalah hari raya akbar, hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Jadi jangan seolah-olah ketika hari raya Idul Adha semangat kita agak kendor, seolah-olah itu tidak terlalu mulia, tidak terlalu penting. Padahal jauh lebih penting, lebih besar nilainya, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Kita 4 hari dikasih kesempatan oleh Allah. Ya alhamdulillah nanti hari raya Idul Adha kalau sehat, insya Allah saya khutbah di hari khutbah Idul Adha di Desa Toabo. Saya sudah dihubungi beberapa waktu yang lalu, saya sudah dihubungi memang untuk tahun ini, untuk bulan sampai mungkin akhir tahun ini, saya belum ambil jadwal keluar. Termasuk di TVRI kemarin berkali-kali saya dihubungi, saya belum isi materi di TVRI karena saya mau fokus dulu di wilayah Kecamatan Papalang. Termasuk khutbah Jumat saya yang di luar, yang saya isi itu hanya yang sudah masuk tahun lalu sampai akhir tahun ini. Saya belum ambil jadwal lama karena jadwal baru karena saya mau fokus keliling di wilayah Kecamatan Papalang dulu untuk salat Jumat. Termasuk Idul Adha nanti insya Allah saya diminta di Toabo nanti. Nah, itu kemuliaannya bulan Zulhijjah. Nah, apa-apa amalan yang mulia di dalamnya, termasuk diperintahkan oleh Nabi melaksanakan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ibu-ibu yang suka puasa sunnah, kesempatan di sini karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jadi yang suka ibu-ibu itu paling senang puasa. Di kantor saya lihat yang paling rajin puasa itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang yang puasa. Terutama saya jarang puasa sunat. Tapi kalau ibu-ibunya suka, kenapa? Karena dapat pahala sekaligus diet. Pembentukan body katanya. Ya. Makanya ibu-ibu itu senang puasa. Kalau ibu-ibu mau dapat 2 untung sekaligus, sudah dapat dietnya, bodinya semakin seperti gitar Spanyol, dapat juga pahala yang sangat dicintai oleh Allah, maka manfaatkan ini 1 Zulhijjah sampai 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu namanya puasa Arafah. Apa kemuliaannya puasa Arafah? Nabi mengatakan puasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depan. 1 hari saja. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah itu pahalanya luar biasa. 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu bisa rencanakan dari sekarang. Masuk bulan Zulhijjah, kalau saya tidak bisa puasa tanggal 1 sampai 9, okelah. Tapi saya akan puasa tanggal 9 karena di situ puasa Arafah. Saat itu orang sedang wukuf di Arafah. Yang tahun ini tidak ada jamaah haji kita yang berangkat karena akibat corona. Tidak ada jamaah haji kita yang berangkat tahun ini. Kalau sekiranya ada jamaah kita tahun ini yang belum berangkat, yang tertunda berangkat, boleh ketika dia mau ambil uang pelunasannya, silakan ke Kementerian Agama Kabupaten minta pengantar ke bank. Tapi itu hanya sampai tanggal 31. Lewat tanggal 31 tidak bisa lagi. Kemudian yang sudah ada paspornya bisa diambil paspornya di Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Silakan diambil paspornya dengan buku panduan manasik hajinya, itu sudah boleh diambil. Tapi bukunya disimpan baik-baik karena tahun depan tidak ada lagi dikasih. Karena sudah dikasih tahun ini. Dan yang tahun ini batal berangkat, insya Allah akan diberangkatkan tahun depan. Maka bergeser lagi antrian ke belakang. Kecuali kalau nanti tahun depan tiba-tiba ada penambahan kuota dari Arab Saudi, bisa jadi mungkin diambil sebagian yang memang antriannya tahun depan. Nah, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika orang wukuf di Arafah, maka disitulah kesempatan kita berpuasa, dan ketika kita melakukan ibadah itu maka akan diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depannya. Itu hadis Nabi. Kemudian apa lagi yang mulia dilakukan? Banyak-banyaklah bersedekah. Makanya orang tua kita dulu bilang jangan beli ini, jangan beli itu, jangan beli ini, jangan beli itu. Maksudnya sebenarnya jangan beli belanja dulu yang tidak terlalu penting. Banyak-banyaklah bersedekah. Itu sesungguhnya poinnya yang ingin disampaikan. Akhirnya banyak betul orang tidak mau beli, tidak mau belanja kalau bulan Muharram, bulan-bulan tertentu. Ada, tidak tahu kalau di sini.
Ada daerah yang pernah saya tempati tugas, saya pernah isi ceramah, dia tidak mau beli timba kalau tidak salah itu bulan Muharram, tidak mau beli timba. Ya, ada tidak mau menikah kalau bulan Zulkaidah. Nah, banyak seperti itu. Nah, akhirnya kasihan sudah tidak menikah sebelum Ramadan karena corona, tidak menikah lagi sebelum adalah karena takut bulan terjepit. Akhirnya ya menderitalah anaknya. Tidak ada bulan dilarang, tidak ada bulan yang sial. Dalam agama kita yang ada bulan yang mulia, yang sial tidak ada. Jadi kita hilangkan pemahaman-pemahaman seperti itu karena itu bukan pemahaman dari agama kita. Itu bukan pemahaman dari agama kita. Kemudian amalan yang mulia di situ adalah ibadah kurban. Ibadah kurban, Nabi mengatakan begini, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa di antara umatku, kata Nabi, diberikan kelapangan harta, lalu dia tidak berkurban, maka tidak usah mendekati tempat kami sholat. Itu bahasanya Nabi. Bahkan ada lagi satu hadisnya Nabi mengatakan begini, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi falyamut insya'a yahudiyan au nasranian." Barang siapa di antara umatku diberikan kelapangan harta, lalu mereka tidak berkurban, maka ketika dia mati terserah dia, kata Nabi, mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Itu penegasannya Nabi. Dari dua hadis ini sehingga ada ulama mengatakan berkurban itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Karena Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi," sudah diberikan kelapangan harta lalu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Seolah-olah Nabi mengatakan, wahai umatku, kalau kau diberikan kelapangan harta lalu kau tidak datang atau tidak melaksanakan ibadah kurban, percuma engkau datang untuk salat Idul Adha. Seolah-olah itu maknanya Nabi ingin sampaikan. Percuma kamu datang salat Idul Adha kalau kamu sudah mampu berkurban lalu kamu tidak berkurban. Lalu pertanyaannya, apa ukuran sehingga seseorang dikatakan sudah mampu untuk berkurban? Apa ukurannya? Karena beda ukurannya mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan mampu untuk berkurban. Kalau mampu melaksanakan ibadah haji itu ada beberapa ukurannya. Satu, harus mampu dari segi finansial, dari segi ekonomi harus ada uangnya. Yang kedua, harus mampu dari segi fisik, tidak boleh sakit. Yang ketiga, mampu di sini termasuk tidak ada ancaman keselamatan. Nah, termasuk yang terjadi sekarang. Jadi sekarang kenapa orang tidak berangkat ke tanah suci? Karena dianggap tidak mampu. Kenapa? Karena ada ancaman. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Jadi ditundanya jamaah haji berangkat itu bukan baru tahun ini. Itu sudah sejarah, itu sudah sering terjadi. Tidak orang melaksanakan dengan alasan apakah karena faktor keamanan terjadi perang di sana atau faktor politik. Jadi dari dulu sering ada tuh ditunda seperti ini. Jadi bukan baru tahun ini tidak ada orang melaksanakan ibadah haji. Nah, di mana batas orang dikatakan mampu untuk berkurban? Sudah jam berapa? Masih ada waktu ya? Oh iya, masih panjang. Ini yang saya suka. Makanya tadi Pak Penyuluh bilang, kenapa kita harus percepat? Kemarin di Toabo itu enak-enaknya harus berhenti. Pas enak-enaknya terpaksa berhenti karena sudah masuk waktu. Artinya masih ada materi yang belum tuntas, kita stop kegiatan. Nah, standar orang dinyatakan mampu atau tidak menurut jumhur ulama kita dihitung selama tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Ketika dalam 4 hari itu cukup persediaan makanan kita satu keluarga, cukup persediaan kita, tabungan kita atau uang simpanan kita untuk dimakan selama 4 hari itu. Setelah dihitung, ternyata ada kelebihan harta kita cukup untuk membeli hewan kurban. Kalau ada cukup untuk dibelikan hewan kurban, maka kita sudah kena dianggap sunnah muakkadah, sunat yang mendekati wajib. Itu batasnya. Jadi
ketika persediaan makanan kita dinyatakan cukup dan lebihnya itu ada untuk kita belikan hewan kurban, maka dinyatakan sudah kena sunnah muakkadah, sunat yang hukumnya mendekati wajib. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kita, orang tidak berkurban bukan karena tidak mampu, tapi karena pemahaman kita yang kurang tepat. Karena sering di pemahaman kita, kalau saya berkurban tahun lalu, berarti saya tidak usah berkurban tahun ini. Kan banyak orang begitu. Kenapa Bapak, Ibu, Pak Haji tidak berkurban? Saya sudah berkurban tahun lalu. Ya, nanti tahun depan lagi lah kalau saya. Padahal tidak seperti itu dalam agama kita. Dalam agama kita yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya itu setiap tahun. Jadi kurban itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah satu kali seumur hidup. Ya, memang perlu kita pahami bersama bahwa memang ada ibadah harian. Yang mana ibadah harian? Ibadah yang harus kita kerjakan setiap hari. Contohnya salat 5 waktu. Itu setiap hari kita harus kerja, karena itu adalah ibadah harian. Kemudian ada namanya ibadah pekanan, ibadah setiap minggu. Tapi kalau kita mengatakan ibadah setiap minggu, seolah-olah bukan orang Islam. Ya, ibadah mingguan. Jadi saya pakai ibadah pekanan. Yang mana ibadah pekanan itu? Ya salat Jumat. Itu setiap minggu wajib. Ya. Kemudian ada namanya ibadah bulanan. Yang mana ibadah bulanan? Ibadah yang dikerjakan setiap bulan. Yaitu puasa sunnah setiap tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 setiap bulan. Itu puasa sunnah, di situ disunahkan kita puasa bagi yang mau, tapi bukan tanggal 11, 12, 13 Masehi. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, April, tetapi berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Kemudian ada juga ibadah tahunan. Yang mana ibadah tahunan? Ya, puasa Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, itu kan hanya 1 kali 1 tahun. Termasuk di dalamnya ibadah kurban. Itu ibadah tahunan, bukan ibadah 1 kali seumur hidup. Jadi jangan kita berpikir saya berkurban tahun lalu, saya tidak usah berkurban tahun ini. Selama kita punya kemampuan, dinyatakan mampu, maka setiap tahun harus kita lakukan. Nah, ini masalahnya kita, karena terkadang ditukar-tukar ibadah harian dikerja mingguan. Jadi nanti hari Jumat baru salat. Karena ibadah harian dijadikan ibadah mingguan. Yang lebih parah, ibadah harian dijadikan ibadah tahunan. Nanti lagi Idul Fitri baru salat, Idul Adha baru salat. Ya, ada begitu, tidak ada di sini ya. Kalau ada angkat tangan supaya dia tahu yang mana orangnya. Paham Ibu ya? Paham? Paham? Berarti Ibu hebat. Saya sendiri tidak paham apa aku bilang ini. Jangan terlalu serius Ibu, santai saja. Nah, ada ibadah tahunan, ada juga ibadah 1 kali seumur hidup. Memang ada ibadah 1 kali seumur hidup. Ada. Tidak boleh 2 kali. Pasti ibu-ibu berpikir, yang mana itu ibadah seumur hidup? Ibadah seumur hidup adalah khitan atau sunat. Jangan minta disunat 2 kali. Itu seumur hidup, dan itu ibadah wajib, itu wajib hukumnya. Orang yang tidak sunat, khususnya bagi laki-laki, itu tidak sah salatnya. Tapi itu hanya 1 kali seumur hidup. Kapan 2 kali habis apa-apa, tidak ada lagi modal. Habis modal. Jadi itu ibadah 1 kali seumur hidup. Jadi jangan ditukar-tukar. Ibadah harian ya kita kerja harian. Ibadah mingguan kita kerja setiap minggu. Tahunan kita kerja tahunan. Termasuk di dalamnya adalah kurban ini. Kalau ada kemampuan, jangan berpikir saya tidak berkurban tahun ini karena saya berkurban tahun lalu. Karena itu ibadah tahunan. Kemudian yang terkadang pemahaman kita yang perlu kita luruskan, terkadang kita berpikir bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah individu, ibadah perorangan. Biasa dengar ada orang mengatakan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Biasa dengar seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi begini, ibadah juga itu ada ibadah perorangan. Yang mana ibadah perorangan? Makanya ada istilah fardu ain.
fardu ain itu adalah ibadah yang harus dikerja oleh setiap orang. Ya termasuk tadi salat, puasa. Karena itu adalah ibadah kewajiban setiap individu, kewajiban setiap orang. Ada juga namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Yang mana contohnya? Ya, mensalati jenazah. Kalau sudah ada yang salati, Pak Imam sudah mensalatkan itu jenazah, maka gugurlah kewajibannya yang lain. Artinya bukan berarti tidak penting lagi yang lain, tetap penting. Tetapi sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau tidak ada yang salatkan itu jenazah, maka semua umat Islam yang ada di kampung itu berdosa semua hukumnya. Makanya nanti insya Allah kita usahakan ada materi penyelenggaraan jenazah, khususnya ibu-ibu. Ya, saya pertama masuk di kantor Kabupaten Palang itu, saya langsung adakan praktek di kantor. Penyuluh saya kasih praktek semua. Bahkan yang dibungkus itu penyuluh juga. Disuruh baring baru dibungkus. Cara menggunting kain, cara memandikan, itu penyuluh yang dipraktekkan di situ. Kainnya masih ada di sana sudah digunting, tidak ada yang mau ambil. Tidak ada yang mau bawa ke rumahnya. Yang saya pokoknya penyuluh yang disuruh baring, kemudian dibungkus seperti orang mati. Kalau dulu saya di Sampaga begitu. Saya paling terkesan itu ibu bidan di Desa Losso. Ibu bidannya langsung baring, saya yang dibungkus Pak. Jadi dia dibungkus seperti orang mati. Insya Allah nanti bertahap kita adakan juga kegiatan seperti itu. Ya, kita akan adakan seperti itu. Nah, itu fardu kifayah. Yang mana lagi yang fardu kifayah? Salat berjamaah di masjid. Kalau dalam satu kampung tidak ada orang yang salat berjamaah, maka satu kampung orang berdosa, kecuali ada uzur. Ya, seperti yang terjadi kemarin ada pandemi, itu ada pengecualian. Karena dalam Islam itu selalu ada pengecualian. Salat yang 4 rakaat saja bisa jadi 2. Yang 2 waktu bisa jadi 1. Itulah hebatnya salat, itulah hebatnya agama kita. Yang seharusnya berdiri bisa duduk. Yang seharusnya duduk bisa sambil baring orang salat. Itulah hebatnya agama kita, karena selalu ada kebijakan. Agama itu tidak memberatkan. Agama selalu memberi solusi. Yang penting jangan digampang-gampangkan. Agama itu gampang, tapi jangan digampangkan. Nah, tidak ada orang salat berjamaah dalam satu kampung. Entah itu berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah, maka satu kampung orang berdosa. Yang mana lagi? Tidak ada orang belajar mengaji dalam satu kampung. Tidak ada orang belajar tajwid dalam satu kampung. Kalau tidak ada orang belajar mengaji dalam satu kampung, mempelajari tajwid dalam satu kampung, maka satu kampung orang berdosa semua hukumnya. Makanya ini luar biasa pemerintah kita. Mohon maaf karena ini saat-saat menjelang ini, tapi yang saya sampaikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Tetapi satu kesyukuran, ini kenyataan bahwa setiap desa selalu ada TPA. Barangkali Topore juga ada Pak Desa ya. Setiap desa selalu ada TPA yang memang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Ya. Dan insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita yang seperti ini. Ketika tidak ada orang belajar mengaji dalam satu kampung, semua umat Islam akan berdosa. Itu ibadah kifayah. Yang mana lagi contohnya? Azan. Kalau sudah ada orang azan, tidak usah azan semua satu masjid. 10 orang datang ke masjid mau berjamaah. Kalau sudah ada satu orang yang azan, itu yang lain terwakili. Jangan berdiri semua azan semua, nanti dikira demo dalam masjid. Karena sudah ada yang mewakili. Nah, kemudian ada juga ibadah per jiwa. Ada ibadah per jiwa. Yang mana ibadah per jiwa? Zakat fitrah. Mau anak-anak, mau balita, mau balik, mau dewasa, mau nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Itu ibadah per jiwa. Ketika ada anak kita lahir di bulan Ramadan, selama dia lahir sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya kalau sholat Idul Fitri itu disunnahkan agak lambat. Sunnah hukumnya diperlambat waktunya. Siapa tahu masih ada orang yang belum berzakat. Siapa tahu baru tiba dari Papua misalnya, nanti di sini baru mau berzakat. Kalau Idul Adha
disunnahkan dipercepat. Dipercepat salatnya. Agak cepat, kenapa? Karena sebentar orang mau makan daging, mau potong sapi. Itu hikmahnya. Kemudian kalau Idul Fitri disunnahkan makan dulu baru ke masjid. Kalau Idul Adha disunnahkan jangan dulu makan apa-apa, nanti pulang dari masjid. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Nah, zakat itu adalah ibadah per jiwa. Kemudian ada ibadah per keluarga, per satu kepala keluarga. Yang mana contohnya? Zakat mal, zakat harta. Misalnya dalam satu rumah itu orang kaya semua anaknya. Ini anak pertama punya tabungan 1 miliar, anak kedua punya tabungan 1 miliar, dan begitu seterusnya. Tapi masih tinggal dalam satu rumah dan masih ditanggung secara nafkah oleh bapaknya, maka yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah bapaknya. Ketika bapaknya sudah mengeluarkan zakat, maka yang ada di bawah tanggungannya itu sudah ikut di dalamnya. Nah, sama dengan kurban. Kurban itu adalah ibadah keluarga. Apa buktinya? Nabi ketika menyembelih kambingnya yang pertama, Nabi mengatakan, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 1 ekor kambing dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Berapa keluarganya Nabi Muhammad? Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 9 istrinya, ada yang mengatakan 11 istrinya. Nabi hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti kambing bukan untuk 1 orang, tetapi kambing untuk 1 keluarga. Kambing kedua, hari itu Nabi memotong 2 kambing. Kambing kedua apa kata Nabi? Ini untuk Muhammad dan umatku yang belum berkurban. 1 kambing untuk Nabi Muhammad dan untuk semua keluarga umat yang belum berkurban. Berarti kambing bukan untuk 1 orang. Ya, memang berkurban ini beda tipis dengan poligami. Kalau poligami, kalau kurban banyak orang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami banyak orang tidak mampu tapi mau. Ya, tidak ada di sini, tidak ada di. Tidak ada di. Jadi ibu tidak usah takut. Insya Allah bukan di suaminya ibu, kayaknya. Bukan di kayaknya. Jadi 1 kambing Nabi mengatakan untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Karena itu kalau berkurban jangan atasnamakan individu, tapi atasnamakan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Yang tidak boleh kalau 1 ekor kambing patungan 7 orang beli, 7 keluarga beli. Itu yang tidak boleh. Karena kalau kambing 7 orang patungan ya tak 10 ribu tak gitu cukup 1 ekor kambing. Yang diperbolehkan patungan 7 kepala keluarga itu adalah 1 ekor sapi. Tapi itu standar paling di bawah. Kalau mampu 1 keluarga 1 ekor sapi itu lebih bagus. Bahkan Nabi pernah berkurban 70 ekor unta sendiri. Jadi Nabi pernah berkurban 1 ekor kambing untuk keluarganya, 1 ekor kambing untuk Nabi dan keluarganya, 1 ekor kambing untuk Nabi dan umatnya. Itu adalah standar paling di bawah. Tetapi standar ke atasnya tidak ada batas, karena Nabi pernah berkurban 70 ekor unta. Artinya apa? Jangan karena alasan belum cukup 7 orang kelompoknya, lalu tidak jadi dipotong sapinya. Kalau memang mampu 4 orang itu bayar 1 ekor itu sapi, kenapa tidak? Tidak usah menunggu 7 orang. Karena banyak orang gagal berkurban gara-gara tidak cukup 7 orang. Padahal andai kata 1 orang 1 ekor sapi pun itu jauh lebih bagus daripada kita bagi 7, karena bagi 7 itu adalah standar paling di bawah. Jadi jangan merasa tidak cukup ke 7 orang jadi tidak jadi saya mau kurban. Nah, jangan berpikir seperti itu. Karena itu 7 orang 7 keluarga itu adalah standar paling di bawah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang non muslim mau juga menyumbangkan sapinya untuk berkurban? Ya, seperti yang terjadi mungkin contoh yang paling sering kita lihat di berita seperti Ahok dulu waktu jadi gubernur.
Ahok dulu dia itu menyumbangkan 5 ekor sapi untuk dikurbankan. Bagaimana kalau ada seperti itu? Itu bisa diterima tetapi sebagai sedekah. Makanya kalau misalnya mau berkurban, cari 7 orang dalam satu kelompok, tidak boleh ada salah satu non muslim di dalamnya. Karena kalau ada salah satu non muslim di dalam 7 orang satu kelompok ini, maka tidak sah semua kurbannya kita. Jadi tidak boleh bergabung. Boleh bergabung kalau sesama muslim. Kenapa? Karena orang non muslim itu tidak masuk secara sah berkurban, tidak sah kalau dia berkurban. Jadi dia hanya masuk sedekah. Jadi kalau dia mau menyumbang sapi, silakan menyumbang, tapi jangan berkelompok. Jangan berkelompok, karena kapan berkelompok, maka yang Islam juga ikut tidak sah kurbannya. Nah, yang tidak boleh juga, bukan tidak boleh, tetapi dia tidak terhitung kurban. Kalau misalnya ibu-ibu majelis taklim satu dusun anggotanya 20 orang, satu dusun 20 orang, satu dusun 20 orang, terus kumpul, ayo kita ibu-ibu kumpul uang beli 1 ekor sapi, kita berkurban. Kalau lebih 7 orang atau 7 keluarga, maka itu bukan kurban namanya, itu namanya sedekah. Boleh kalau mau, tapi tidak masuk dalam kategori kurban, tetapi masuk dalam kategori sedekah. Masih ada waktu, masih kuat. Ya, kalau capek angkat tangan. Nah, sekarang apa itu sekarang? Aku lupa bicara maku. Bagaimana itu? Persoalan lain yang sering muncul di tengah-tengah umat kita. Banyak orang mengatakan, saya tidak berkurban karena saya belum diakikah. Pernah dengar seperti itu? Pernah? Kurban dengan akikah Bapak Ibu sekalian, itu 2 hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kurban itu urusannya orang tua kita, bukan urusan kita. Jadi kalaupun kita belum dikurbankan, tidak ada masalah dengan kita, karena urusannya orang tua kita. Sementara akikah ya, akikah urusannya orang tua kita, bukan urusannya kita. Sementara kurban adalah urusannya kita. Jadi kalau ada orang tua bertanya begini, yang mana lebih afdal, saya akikahkan anakku atau saya kurbankan anakku? Bukan dikorbankan anaknya ya. Yang saya dikira dikorbankan anaknya, bukan maksudnya berkurban untuk anaknya. Yang mana lebih afdal? Kalau yang bertanya seperti itu adalah orang tua untuk anaknya, maka jawabannya lebih afdal dia akikahkan anaknya daripada dia berkurban untuk anaknya. Karena itu adalah urusannya. Tapi kalau ibu yang bertanya, yang mana lebih afdal apakah saya harus berkurban atau saya akikah karena saya belum diakikah? Maka yang afdal adalah silahkan berkurban, karena akikah bukan urusannya ibu, urusannya orang tua. Jadi jangan karena belum diakikah lalu tidak berkurban, itu tidak ada hubungannya. Memang ada kesamaan, seolah-olah ada kesamaan, tetapi sesungguhnya beda. Kalau kurban dibagi dalam keadaan mentah, kalau akikah disunnahkan dimasak dulu baru dipanggil orang datang makan. Kalau kurban jangan dimasak dulu, dikasih orang dia masak sendiri. Sepertiga untuk yang berkurban dimakan bersama keluarganya, sepertiga untuk hadiah kepada orang kaya, sepertiga kepada orang sedekah kepada orang miskin. Jadi kalau kurban itu jangan dilihat, jangan dikasih di sana itu orang kaya di sana. Tidak seperti itu kalau kurban, beda kalau zakat. Kalau zakat ya ada kelompok tertentu yang boleh terima. Bahkan kurban non muslim pun boleh terima. Jadi kalau ada tetangga kita yang non muslim di sekitarnya Islam semua, tentu sangat tidak etis kalau kita bagi-bagi daging sementara dia tidak. Boleh dikasih. Selama kurban itu bukan kurban nazar. Apa bahasa daerahnya nazar? Tinja ya. Selama kurban itu bukan kurban tinja, maka boleh dikasih. Tapi kalau kurbannya kurban tinja tidak boleh. Tidak boleh dikasih. Nah, jangan jadikan penghalang
akikah dengan kurban, karena itu dua persoalan yang berbeda. Nah, kalau akikah Nabi mengatakan kullu mauludin rahinatun bi akikatihi. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Yang namanya digadai, walaupun emasnya ibu, tapi kalau digadai ke pegadaian, yang pakai emas itu ibu boleh tidak? Tidak bisa. Sawah kalau digadai, memang sawah itu milik kita, tapi yang ambil hasilnya orang yang menggadai. Itu perumpamaannya ketika anak kita masih tergadai belum diakikah, bahkan ada ulama mengatakan ya doanya tidak sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tergadai. Maka 3 cara melepaskan anak itu dari gadainya. Pertama, tuzbahu anhu yauma sa'ibihi. Sembelihlah olehnya binatang akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya. Tidak mampu hari ke-7-nya, tunggu hari ke-14-nya. Tidak mampu hari ke-14-nya, tunggu hari ketiga, hari ke-7 ketiga. Jadi 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. Masih tanggal 21 hari setelah kelahiran. Belum mampu di situ, tidak usah lagi hitung hari. Kapan mampunya? Batasnya sampai anak itu balik. Sudah balik, boleh akikah, boleh tidak. Kemudian apa lagi? Cukur rambutnya. Kemudian timbang. Bersedekah sesuai dengan harga perak, bukan harga emas. Itulah hebatnya agama Islam. Coba kalau dibilang Nabi sesuai harga emas, tapi anaknya lahir langsung memang gondrong. Langsung gondrong anaknya, baru ini yang panjang itu, yang gimbal. Ditimbang, 3 kilo. Cari pakai emas 3 kilo kita sedekahkan. Ternyata tidak. Nabi mengatakan seharga dengan perak. Berapa harganya perak per kilo? 70.000 kayak kalau tidak salah. Per gram, 70.000 per gram. Berarti murah. Silahkan bersedekah sesuai dengan beratnya rambutnya anak-anak. Makanya kalau sudah berat, sudah besar di akikah, tidak usah dicukur rambutnya. Nanti dikira baru keluar dari penjara. Ya. Apa hikmahnya dicukur rambutnya? Apa hikmahnya? Ternyata ini rambut ini bernajis. Kenapa? Karena dia di dalam perut itu bergeliman dengan darah. Itulah sebabnya itu biasanya bayi kalau masih kecil kayak biasa kaget-kaget. Kadang tiba-tiba tidur kaget. Itu bukan kaget, itu rambutnya terlalu gatal. Cuma dia tidak bisa menggaruk karena masih bayi. Makanya dia hanya gemetar karena terlalu gatal rambutnya. Bahkan menurut sebagian ulama kita bahwa andai kata orang dewasa itu dia akan bingung itu saking gatalnya kepalanya. Makanya itu dicukur habis. Ya, dicukur habis supaya kan biasa orang dilihat anaknya kaget-kaget, udah ganggu setan. Bukan ganggu setan, gatal sekali kepalanya, cuma dia belum bisa menggaruk. Andai kata dia bisa berteriak, mama gatal kepalaku mama. Tapi kalau berteriak nanti kaget ki lari ki. Kenapa berteriak, anakku masih bayi. Makanya hikmahnya itu dicukur rambutnya. Nah, itu persoalan akikah. Kembali ke persoalan kurban tadi. Selalu tuh ada hiburannya nih Mike. Selalu ada selingannya. Kalau dilihat saya serius-serius dikasih kaget lagi saya. Ya bukan karena gatal rambut saya seperti bayi tadi, karena bunyi Mike. Ya. Kurban itu sesungguhnya bukan persoalan berat kalau kita punya perencanaan. Kenapa? Coba saya tanya ibu, pulsa paling murah berapa? Berapa? 8.000 ibu. Tidak ada pulsa 5.000. Memang pulsanya 5.000 tapi harganya 8.000. Tapi taruhlah kita ambil standar 5.000. 5.000 berapa kali menelpon? Bukan berapa hari, berapa kali menelpon? Masih menelpon habis mi. Ternyata itu 5.000. Andai kata kita tabung 5.000 satu hari, 1 bulan berarti 150.000. 10 bulan berarti 1.500.000. 12 bulan berarti 1.800.000. 1.800.000 dari uang 5.000 tadi ini, lalu kita gabung 7 kepala keluarga, lebih 10 juta harganya sapi yang bisa kita beli. Baru pulsanya, belum HP-nya. HP begini berapa harganya yang paling murah? Ada 5.000 tapi tidak ada tombolnya. Ada 500 tapi tidak ada layarnya. Paling murah 1.500.000. Kalau mau bagus 2 juta ke atas. Kalau HP saja bisa kita paksa-paksa,
Masa 1 tahun kita tidak bisa pas-pasan 1.500.000. 7 orang kita kumpul 1.500.000 bisa beli sapi yang 10 juta lebih. Belum lagi kalau kita hitung harga rokok. Kebetulan saya tidak merokok. Rokok 1 bungkus, kemarin saya tanya teman-teman penyuluh yang merokok, katanya 18.000 per bungkus. Betul ya? Betul Pak? Iya. Ada yang 25.000 per bungkus. Ada. Kita ambil paling di bawah, 15.000 per bungkus. Katanya banyak orang 2 bungkus 1 hari 1 malam. Betul Pak ya? Iya. 2 bungkus per hari 1 hari 1 malam kali 15.000 berarti 30.000. Selama 1 bulan berapa? 900.000. Selama 10 bulan 9 juta. Tambah 2 bulan lagi lebih 10 juta. 1 orang kalau kita mau sisihkan, kalau artinya begini, bukan tidak boleh merokok. Jadi jangkit pula marah-marah suami saya tidak boleh merokok. Bukan tidak boleh. Artinya kalau rokok bisa dipaksakan, kenapa untuk kepentingan akhirat kita tidak bisa dipaksakan? Rokok dihitung-hitung 1 tahun cukup 1 ekor sapi kurban. Nah itu rokok, asapnya saja selesai nih. Itu Ji. Saya juga pernah merokok. Waktu saya kuliah dulu saya merokok. Cuma waktu itu saya masih kuliah saya merokok. Dosen saya tiba-tiba saya masuk kuliah, dosen saya bilang begini. Kalau waktu kecil Anda hidup dari air susu ibu, yang Anda isap adalah air susunya ibu. Kalau Anda mahasiswa, anak sekolah lalu merokok, dari uang hasil pemberian orang tua, berarti yang Anda isap adalah tulangnya orang tua. Lalu kapan Anda bisa berbakti kepada orang tua? Kalimat ini yang membuat saya berhenti merokok. Ternyata ketika saya isap ini rokok, uang dari orang tua, berarti yang saya isap adalah tulangnya orang tua. 2005 saya berhenti merokok. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah lagi merokok. Ternyata memang kalau dipikir-pikir selesai, buat lagi uang. Tapi boleh, tidak ada masalah. Kalau memang kita mampu dan itu sudah menjadi kebiasaan kita, tidak ada masalah. Saya tidak permasalahkan yang merokok. Cuma alangkah bagusnya kalau kita memaksakan diri untuk bagaimana supaya kita bisa bekal untuk akhirat kita. Ini bulan Zulhajji ini kita berkurban dengan daging. Ada sahabat ketika turun ayat inna syani akahual abtar, apa fasalli li rabbika wanhar inna syani akahual abtar, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal idah, ma huwan nahar, apa yang dimaksud dengan kurban? Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal idah, apa itu kurban? Nabi mengatakan, al idah min sunnati abikum Ibrahim. Berkurban itu adalah bagian dari sunnah bapak kalian Ibrahim. Karena ini kurban ini kan syariah bukan pada zamannya Nabi Muhammad saja. Ada pada umat-umat terdahulu, bahkan di zamannya Nabi Adam kurban sudah ada. Qabil dan Habil itu sudah diperintahkan berkurban. Cuma di zamannya Nabi Adam, ya masih ada waktu. Di zamannya Nabi Adam itu berkurban sesuai profesi. Kalau petani berkurban dengan pertanian. Kalau peternak berkurban dengan ternak. Kalau pedagang berkurban sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kalau pedagang ikan ya berkurban dengan ikan. Kalau penjual campurannya berkurban dengan campuran. Itu perumpamaannya. Karena jangan dipikir di zaman Nabi Adam ada tuh jual campuran, belum ada. Belum ada. Di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan berkurban dengan hewan ternak. Lalu sahabat itu tadi bertanya, apa yang kami peroleh dari situ ya Rasulullah? Apa yang kami peroleh ketika kami berkurban? Nabi mengatakan, likulli sya'ratin hasanatun. Setiap bulu dari hewan kurban itu kamu mendapatkan kebaikan. Coba Ibu, Pak. Setiap bulu kata Nabi mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Ini maknanya, ini bahasanya Nabi, bulu-bulunya saja hewan kurban yang tidak ada gunanya di dunia ini, kalau ada di makanan tak itu langsung dicari, dibuang.
Saking tidak ada manfaatnya ini bulunya sapi, bulunya hewan kurban. Bulunya saja mendatangkan kebaikan kata Nabi. Bulunya saja hewan kurban mendatangkan kebaikan. Lalu bagaimana dengan dagingnya ketika dibagikan orang lain? Bagaimana besarnya pahalanya? Pahala berbagi makanan, berbagi minuman kepada orang lain itu sangat besar pahalanya. Ada sebuah kisah menarik. Mungkin kisah ini penutup. Pernah kita dengar dulu di kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ada seorang perempuan tunasusila. Bahasa halusnya tunasusila. Kalau bahasa kasarnya, ya itu yang saya mau bilang, tapi saya tidak bisa ngomong begitu. Ya. Kalau bahasanya sekarang orang bilang ayam kampus, bisnis lendir. Itu perempuan itu pekerjaannya itu. Artinya perempuan ini bergeliman dengan dosa siang malam. Tetapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Suatu hari dia melewati gurun pasir. Tiba-tiba dia menemukan satu ekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Jadi anjing itu sudah loyo, sudah lemas, sedikit lagi mati. Kenapa? Gara-gara anjing itu kehausan. Lalu timbul rasa kasihan dalam dirinya ini perempuan yang pendosa tadi. Lalu dia berusaha mencari air. Dia menemukan satu sumur tua yang airnya sudah tidak terlalu bagus karena sumur tua. Lalu dia ambil kainnya, selendannya. Ada yang mengatakan sepatunya, tetapi riwayat yang lain mengatakan selendannya, karena orang Arab itu panjang selendannya seperti orang India. Ya, beda kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia pakai selendang bahaya, karena biasa masuk di rantai motor, tercekik lehernya. Dia ambil selendangnya, dia ulurkan turun ke sumur sampai menyentuh air. Kemudian dia ambil air itu, dia peras di mulutnya seekor anjing itu. Lalu anjing itu tidak jadi mati karena kehausan. Lalu apa yang terjadi? Allah mengampuni dosa perempuan tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Apa maknanya di sini yang bisa kita petik? Apa makna yang bisa kita petik? Perempuan pelacur saja yang ditolong, yang dikasih air hanya seekor anjing. Bagaimana ini derajatnya anjing? Pelacur saja yang ditolong anjing, yang dikasih anjing bukan daging, air putih, air sumur, bukan air begini, bukan. Ini bagus sekali, ini harganya, ini luar biasa mahal harganya. Air sumur saja, pelacur, air sumur, hanya anjing, ternyata dibalas surga oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ibu menyisihkan sebagian hartanya, lalu di situ disembelih seekor binatang kurban, lalu ada orang yang tidak pernah makan daging, kasihan karena tidak ada uangnya beli daging, ternyata dari situ mereka juga bisa menikmati bagaimana enaknya itu daging, bagaimana besarnya pahalanya. Coba kira-kira bayangkan. Pelacur saja seekor anjing, air sumur, bukan air bersih, air sumur yang sudah lama, ternyata begitu besar imbalannya diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau ibu-ibu seperti ini, ibu-ibu ini ahli ibadah semua, orang baik-baik semua, orang yang sering beribadah, orang yang sering mengaji ke majelis taklim, ke masjid, bersedekah seekor binatang kurban, lalu yang makan binatang kurban itu adalah orang-orang yang selalu juga ke masjid, orang-orang yang dipakai energinya untuk beribadah, untuk berbuat baik. Kira-kira bagaimana besarnya pahalanya? Karena hari ini air putih ini mungkin kita mengatakan air putih, jangan bilang begitu, karena Allah tidak melihat seperti apa di dalamnya. Air putih ini bisa jadi inilah harta yang paling bermakna. Inilah yang bisa jadi air putih ini yang kita anggap biasa-biasa saja, bisa jadi inilah yang paling pertama menyambut ketika kita masuk ke dalam kubur. Kenapa Al-Quran mengatakan orang yang sakaratul maut, orang yang sudah mau meninggal, dia mengatakan, Al-Quran mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau saja Tuhan engkau berikan saya kesempatan sedikit saja untuk kembali ke bumi, apa yang dia lakukan? Fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Kenapa orang yang sakarat tidak mengatakan saya akan salat 5 waktu, saya akan pulang
puasa, saya akan pulang berbuat baik. Kenapa tidak mengatakan? Kenapa dia mengatakan fa'asadaka? Saya akan turun bersedekah. Karena amalan yang paling pertama menyambut ketika kita masuk ke dalam kubur adalah amalan sedekah kita. Mungkin air putih ini nilainya tidak seberapa, tetapi inilah ketika dimanfaatkan di tengah-tengah majelis ini, inilah yang paling pertama nanti datang menyambut kita, dan ini nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita miliki masih ada sedikit. Waktu masuk jam berapa? Tapi Pak Imam biasanya jam berapa sekarang? 3:30 ya. 3:06. Berarti sampai jam 3 ya. Masih tahan Ibu. Kalau capek Ki berdiri maki dulu. Tapi jangan lari keluar. Nah, kenapa? Karena di semua harta yang kita miliki, yang ada yang kita akui sekarang, mulai sawah kita, kebun kita, rumah kita, mobil kita, tabungan kalau ada tabungan di bank, belum tentu jadi miliknya kita. Belum tentu jadi milik kita. Uang yang ada di bank itu miliknya bank sekarang, walaupun kita yang mengaku. Yang ada saja di dompet kita hari ini, belum tentu jadi milik kita. Keluar sebentar mungkin jadi miliknya penjual ikan. Mungkin pula sebentar jadi miliknya penjual rokok. Sebentar mungkin jadi miliknya penjual pulsa. Belum tentu jadi milik kita. Dari semua harta yang kita miliki, hanya ada 3 yang jadi milik kita. Hanya ada 3 yang jadi milik kita. Yang mana milik kita? 1, yang kita makan sampai habis. Dan itu hanya sampai di sini. Lewat ini, tidak ada nih. Yang kita makan sampai habis. Makanya kalau ada wanta, jangan kita tahan-tahan sekali. Mau kita makan ini ditahan, mau kita makan ini ditahan. Akhirnya nanti mau kita makan tidak bisa, padahal ada wanta beli. Tidak bisa makan daging, kenapa? Sudah kolesterol. Mau minum teh tidak bisa, kenapa? Naiknya gulanya. Dan yang kita makan itulah yang jadi milik kita. Yang kedua, yang kita pakai sampai hancur. Yang kita pakai sampai hancur. Apakah itu sendal, apakah itu baju, apapun. Yang kita pakai sampai hancur. Makanya ibu-ibu, kalau ada baju andalan tak pakai Ki. Yang Ki simpan terus di lemari. Mentah-mentah masih cicil, tidak mau nak pakai. Karena baju andalan. Sekalinya 3 bulan naik berat badannya, tidak bisa mina pakai. Belum lunas cicilannya. Kan repot sendiri. Pakai Ki baju andalan tak. Belum lagi kalau meninggal Ki, siapa yang pakai? Istri barunya bapak. Kenapa bisa? Karena kalau istri meninggal, andai kata istri meninggal jam 10 siang, suaminya mau menikah jam 12 siang, itu boleh. Bisa. Tapi kalau suami meninggal, perempuan harus menunggu 4 bulan 10 hari baru bisa menikah. Karena ada namanya masa iddah. 4 bulan 10 hari menunggu baru bisa menikah, bajunya suami tak nak bagi-bagi sama saudaranya. Tidak ada yang nak pakai nanti suami baru tak. Tapi kalau ibu yang meninggal 10 hari kemudian menikah bapak, ambil istri barunya bapak. Emas tak, kalung tak, tempat tidur tak yang empuk, istri barunya bapak yang tidur di situ. Kalung tak, cincin tak, semua istri barunya bapak yang pakai. Jadi kalau ada pakai memang makin sekarang. Jangan Ki simpankan istri barunya bapak. Jangan Ki simpan-simpan. Kan nggak datang itu ibu-ibu, cangkirnya yang cantik, gelasnya yang cantik, sendoknya yang cantik, nak simpan semua di lemari. Yang nak pakai makan hadiah deterjen. Sendoknya hadiah kerupuk. Begitu kena panas langsung melengkung. Terus besok lusa meninggal, siapa yang pakai cangkir cantik tak? Piring cantik tak? Istri barunya lagi bapak. Jadi yang kita simpan-simpankan istri barunya bapak. Jadi yang kita makan sampai habis, yang kita belanja yang kita pakai sampai rusak, dan yang ketiga yang kita belanjakan di jalan Allah. Bisa jadi ini air ini kelihatannya kecil, tetapi mungkin di hari kemudian ketemu kita, ternyata inilah yang paling besar nilainya. Inilah yang paling membuat kita bangga. Inilah yang menyelamatkan kita.
Jadi jangan pernah anggap remeh pemberian kepada orang lain. Apalagi hewan kurban kita kurbankan, yang bersedekah orang baik-baik, yang makan orang baik-baik. Orang selalu pergi ke masjid. Bagaimana luar biasanya pahalanya. Yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang kekal akan menjadi milik kita. Air ini andai kata kita dengar, Nabi mengatakan, as-sadaqatu iza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Harta benda yang kita sedekahkan itu akan bicara 5 kalimat. Ada 5 ucapannya. Jadi ini air ini begitu tadi diangkat dari rumah atau dari kios ke sini untuk diminum di majelis taklim, ini sesungguhnya sudah bicara, cuma kita tidak dengar. Apa yang dia ucapkan kata Nabi? Kuntu aduka fa ahbabtani.